Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur tidak hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kita tidak bisa menghitungnya setiap waktu, setiap saat. Dan kadang-kadang kita diingatkan dengan nikmat yang Allah berikan itu ketika nikmat itu setelah dicabut atau Allah kurangi. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat, karena dengan bersyukur itu kita akan ditambahkan nikmat itu, dan tentunya lah nikmat yang lebih besar nanti di akhirat. Dan apabila seorang kufur terhadap nikmat, maka ancaman Allah adalah azab yang pedih. Wa in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Dan termasuk nikmat yang besar adalah bagaimana kita diberikan kesempatan untuk sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah dan juga dilanjutkan dengan menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu, majelis yang Allah muliakan dengan turunnya rahmatnya dan juga malaikat meletakkan sayapnya ridho terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mencari ilmu, dan memintakan ampun para makhluk terhadap orang yang berilmu, termasuk al-hut bil bahr, termasuk ikan-ikan di samudra yang begitu banyak, memintakan ampun pada orang-orang yang mencari ilmu. Dan Rasulullah SAW menyamakan orang yang menuntut ilmu itu dengan jihad fisabilillah. Dalam sabdanya Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi kana fisabilillah hatta yarji'a." Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia seakan-akan adalah dalam keadaan jihad fisabilillah. Salawat dan salam semoga tetap surah pada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagainya para sahabat serta umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnahnya, dan insya Allah kita termasuk dalamnya, amin ya rabbal alamin. Dan kita luruskan niat kita dalam taklim ini semata-mata hanya menuju pada ridho Allah dengan sama-sama baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan insya Allah kita lanjutkan kembali kajian kita berkaitan dengan sirah, dan saat ini adalah sirah para sahabat. Setelah sebelumnya kita membahas tentang sirah Nabawiyah dan sirah Khulafaur Rasyidin. Para sahabat seperti kita ketahui adalah satu generasi terbaik yang disebutkan Rasulullah SAW adalah yang terbaik ya. Jadi umat itu adalah korni pada kurunku, dan kita bisa melihat bagaimana para sahabat mempunyai suatu spesialisasi yang berbeda-beda. Kalau Rasulullah SAW itulah semuanya mempunyai keunggulan dalam segala bidang. Nah, tapi para sahabat memang ada yang menonjol pada bidang tertentu yang itu jadi menjadi keunggulan dari para sahabat itu, spesialisasinya. Dalam hadis disebutkan dari Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Yang disebutkan orang yang paling ya umatku ya yang paling kasih sayang terhadap sesama umat adalah Abu Bakar. Wa asaduhum bi amrillahi Umar. Dan orang yang paling kokoh, paling tegas terhadap perintah Allah, terhadap urusan Allah, perintah Allah adalah Umar bin Khattab. Wa asdaquhum hayaan Utsman. Dan yang paling pemalu adalah Utsman bin Affan. Dan paling jujur dan paling pemalu adalah Utsman bin Affan. Wa a'lamuhum bihalali wal haram Mu'adz bin Jabal. Dan yang paling tahu berkaitan dengan halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Dan beliau kan diutus ke Yaman untuk menjadikan fatwa, mengajarkan tentang halal dan haram. Wa afraduhum Zaid bin Sabit. Dan yang paling mengetahui tentang faridah, tentang ilmu waris adalah Zaid bin Sabit. Ya, yang akan wa aqra'uhum Ubay. Dan yang paling bagus bacaan Qur'annya adalah Ubay bin Ka'ab. Wa kulli ummatin aminun wa aminu hadil ummah Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan setiap umat itu ada kepercayaan. Bacaan umat adalah Abu Ubaidah bin Jarrah yang sudah kita bahas, dan yang akan kita bahas saat ini adalah yang afraduhum, yang paling pintar dalam masalah waris adalah Zaid bin Sabit. Nah, itulah salah seorang nama sahabat yang sudah tidak asing juga gitu ya. Jadi Islam itu kalau kita baca ayat Al-Quran
di surat An-Nisa ya ayat 11 dan 12 itu kan berkaitan dengan warisan. Dan di sana itu ada hitung-hitungan, ada sumun, ada rubu, ada sulus, ya, nisfu, ya, dan lain-lain. Itu sudah ada mengenal pecahan. Jadi kitab yang 1400 tahun yang lalu itu sudah ada pecahan, hitung-hitungan. Ya, mungkin orang-orang menghitung-hitung masalah seperti itu masih sangat rumit pada saat itu. Kalau sekarang kita kan bisa pakai HP, pasti kalkulator. Tapi 1400 tahun yang lalu itu sudah ada hitung-hitungan pecahan, gitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa Islam yang lahir katakanlah di tempat yang umi, yang kebanyakannya adalah buta huruf, Islam menghitung juga ini, bahkan tanggal penanggalan tahun juga masih sangat sederhana. Ini sudah mengajarkan tentang pecahan-pecahan, bilangan pecahan. Dan ternyata ada salah seorang sahabat yang sangat ahli dalam masalah itu, yaitu Zaid bin Sabit. Itu menunjukkan bagaimana kepintarannya, kecerdasannya, gitu kan. Beliau dalam menghitung tentang faraid yang pada saat itu sangat sedikit yang menguasainya. Sekarang juga mungkin bisa sih ngitung-ngitung pakai kalkulator, tapi kalau untuk menghitung warisan mungkin juga paling sedikit, ya, sedikit orang dari kaum muslimin yang tahu, sehingga kan seringnya konsultasi, gitu ya. Dan Islam juga tidak hanya di dalam faraid sebetulnya menghitung ya, seperti dalam zakat dan juga dalam kalau sekarang ke hisab berkaitan dengan waktu sholat ataupun waktu saum. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana salah seorang spesialis yang berkaitan dengan masalah keulamaannya, keilmuan, kecerdasannya, yaitu Zaid bin Sabit. Ya. Zaid bin Sabit adalah seorang sahabat Ansor, jadi bukan muhajirin ya, jadi dari Ansor. Beliau dan namanya Zaid bin Sabit bin Dohak al-Ansori, dan beliau itu anak yatim. Jadi pada usia 6 tahun beliau sudah yatim. Jadi bapaknya Al-Dohak itu meninggal ketika perang Bu'ats. Nah, Bu'ats itu kan sebelum karena sebelumnya kaum Ansor dan di Ansor itu kan ada dua klan besar, Khazraj dan Aus, yang saling berperang ya berpuluh-puluh tahun. Ya, salah satunya kan perang besar itu Bu'ats, gitu ya. Dan ketika mereka akhirnya sudah lelah dari perang, sana banyaknya harta habis, banyak yang meninggal, akhirnya kan mereka mencari solusi untuk perdamaian, dan mendengar ada seorang nabi kan yang memperlakukan lebih. Mereka akhirnya kan pergi ke Mekah ketika haji mencari-cari berita, dan akhirnya mereka bersepakat untuk mengangkat Rasulullah, yang beriman pada Rasulullah dan menyelesaikan konflik tersebut. Nah, di sini Zaid bin Sabit itu berarti dari 6 tahun itu diasuh oleh ibunya sendiri. Nah, ini juga menunjukkan bagaimana banyak ya kita melihat para ulama besar itu hadir ataupun berlatar belakang anak yatim. Imam Al-Bukhari juga sama, adalah seorang yatim. Apalagi Imam Bukhari itu waktu kecilnya kan sempat tidak bisa melihat, gitu kan ya. Dan dia sampai dilepas untuk pergi ya, bukan orangnya kan di Bukhara ya, di daerah Asia Tengah itu kan, untuk pergi mencari ilmu sampai ke Mekah ya, di haji itu kan ya. Begitu juga Imam Asy-Syafi'i ya, dari Gaza, dia juga anak yatim ya, dan akhirnya kan dilepas oleh ibunya untuk pergi ke Madinah untuk belajar ke Imam Malik salah satunya, gitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa anak yatim itu bukan berarti potensinya habis ya, dia sudah tidak orang tua, kadang banyak keterbatasan, tapi ternyata kan dengan tekad yang hebat, yang kuat, mereka menjadi orang-orang yang besar. Termasuk ini Zaid bin Sabit. Dan ketika usia 11 tahun Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah itu ada generasi emas, kalau bahasa generasi emas, yaitu anak-anak muda ya. Dan nanti kita akan bisa melihat hasilnya ketika Rasulullah mau wafat ya, atau setelah Rasulullah wafat, gitu ya. Nanti kan ada generasi Abdullah, di sini juga ada generasi Zaid bin Sabit. Jadi ketika 11 tahun itu beliau diantarkan sama ibunya ya untuk masuk Islam. Jadi dengan keluarganya, karena kan pada saat itu berbondong-bondong kaum Ansor itu masuk Islam. Ketika apalagi kalau sudah gedung itu para petinggi dari kabilahnya sudah masuk Islam, biasanya masyarakat di bawahnya yang masuk Islam. Ada yang memang karena paham, ada juga yang pasti karena ikut-ikutan ya, karena mereka kan sangat
taat, tunduk pada para ketua-ketuanya yang dianggap melindungi mereka gitu ya, yang sudah kita bahas ya. Ketika dia tidak punya bani itu seakan-akan sendiri aja, tidak yang membela. Nah, jadi kalau seorang petinggi dari suatu bani itu masuk Islam, maka biasanya akan ikut semuanya gitu kan ya. Dan 11 tahun ini beliau masuk Islam. Dan ketika usia 13 tahun, nah ini kita bisa melihat ya, berarti kan beliau tuh ada 2 tahunan ya dalam dalam setelah masuk Islam, mengikuti katakanlah pembinaan umat Islam pada saat itu, taklim ataupun bisa jadi mendengar dari orang tuanya ya. Di sini terjadinya namanya perang Badar ya. Dan kita bisa melihat dalam perang Badar ini ternyata para sahabat yang masih kecil ini, 13 tahun ini mengajukan ikut perang gitu kan ya. Untuk ikut perang. Kalau bapak-bapak ibu bisa melihat ya, salah satu film animasi yang tentang Zaid bin Sabit itu kan, jadi disebutkan dalam hadis itu kan, Zaid bin Sabit itu datang diantar sama ibunya untuk ikut perang, bawa pedang itu lebih panjang dari tubuhnya gitu ya, karena dia kan baru 13 tahun. Kalau 13 tahun mungkin satu SMP ya, sekarang ini bawa pedang untuk datang. Dan ternyata di sana juga ada sekitar 8 orang anak muda yang ikut, banyak lah, belasan ya sekitar anak muda itu untuk ikut perang. Nah, tapi kata Rasulullah, ini kan masih kecil gitu ya, tapi beliau juga kan terharu dan bangga. Akhirnya kamu menolak dengan halus gitu ya, engkau masih kecil, dan akhirnya tidak jadi ya, karena usianya masih sangat belia, tapi semangat untuk perangnya sudah besar ya. Kalau sekarang anak 13 tahun mungkin masih main HP, main apa gitu ya, untuk sholat subuh aja masih berat gitu ya, setelah tahajud apalagi disuruh perang gitu. Ini bisa melihat bagaimana pendidikan pada saat itu yang bisa menunjukkan kedewasaan dan keyakinan bahwa kan kalau perang itu kan taruhannya mati gitu ya. Dan orang dalam Islam kan kalau berani berperang ya dia yakin itu mati syahid. Berarti kan keyakinan terhadap surganya sangat-sangat tinggi gitu kan. Nah, itu ditolak gitu ya. Dan ketika 2 tahun setelah itu di perang Uhud, itu udah datang lagi anak-anak itu. Wah, sekarang makanya bisa nih gitu kan ya. Untuk melakukan perang ini diizinkan. Ya, disebutkan dalam riwayat ini ada sekitar 8 orang ya, anak muda 15 tahunan itu. Nah, di sini ada salah seorang langsung pamer ya, Rafi bin Khadij itu bawa tombak. Ini saya sudah bisa Rasulullah main tombak gitu kan ya, sehingga diizinkan. Akhirnya karena lihat kecakapan dalam main tombak, Rasulullah izinkan. Terus setelah itu ada lagi yang lain. Rafi ya, tadi Rafi melakukan Samurah bin Jundab, dia jago berkelahi. Ya Rasulullah, saya itu bisa ngalahkan Rafi dengan tangan saya yang kuat nih katanya. Akhirnya diizinkan. Nah, ada 6 orang lagi, salah satunya Zaid bin Sabit ingin ikut juga. Tapi di sini Rasulullah melihat bahwa ya cukuplah 2 orang dulu gitu kan ya, karena ini yang sudah layak. Sementara yang lain itu baru semangatnya ya, semangatnya sudah kuat tapi kan kelayakan fisik dan lainnya belum. Akhirnya mereka yang 6 orang itu oleh Rasulullah, termasuk Abdullah bin Umar ya, nanti putra Umar itu akhirnya tidak diizinkan di perang Uhud, dan baru diizinkan nanti di perang Khandaq ya. Jadi di perang Khandaq barulah diizinkan mereka. Nah, kita bisa melihat bagaimana tekad dari anak-anak zaman Rasulullah untuk bisa membela Islam, melakukan perintah Rasulullah gitu kan ya. Kalau kita kan sekarang bagaimana mendidik anak tuh untuk bisa ngaji, untuk bisa sholat tepat waktu juga mungkin cukup berat gitu kan ya, sholat subuh, sholat tahajud atau saum gitu, saum sunnah maksudnya. Tapi di sini untuk bisa menjadi berkorban saja sudah tinggi. Dan Zaid bin Sabit di sini ketika dia usianya masih muda, dia adalah yang mendapatkan pengajaran di setelah perang Badar itu. Seperti kita ketahui, banyak orang-orang Quraisy yang ditawan. Dan orang Quraisy itu kan termasuk para petingginya kan yang bisa baca tulis. Dan ketika mereka tidak bisa untuk menebusnya, maka Rasulullah memberikan kesempatan untuk bisa mengajarkan 10 orang kaum muslimin.
gitu kan ya. Akhirnya kan ada beberapa orang Quraisy itu tidak mampu untuk menebus tawanan. Akhirnya mereka harus mengajarkan pada 10 orang kaum muslimin. Dan di sini dipilih orang kaum muslimin yang akan dipilih, yang akan diajarkannya. Dan disebutkan di sini Zaid bin Sabit itu termasuk yang dipilih. Jadi dapat beasiswa lah kalau sekarang ya. Ini kantum nih ya, antum yang bagus kecerdasannya dan ininya. Jadi tidak semua asal dimasukkan gitu untuk diajarkan, tapi dipilih. Wah, ini masih anak yang cerdas yang bisa berpotensi, ini yang harus dimasukkan pada pengajaran untuk yang 10 orang itu. Dan Zaid bin Sabit adalah termasuk orang yang mendapatkan pengajaran baca tulis. Karena sama kondisi Madinah, Yastrib dengan Quraisy juga kondisinya sedikit sekali yang masih bisa baca tulis ya ummi. Kecuali yang sudah ada itu adalah orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu punya kitab, gitu kan ya Taurat gitu ya, sehingga mereka dianggap lebih pintar pada saat itu. Ya, walaupun kitabnya juga mereka hanya menguasai oleh para robi-robinya aja atau para pendeta-pendetanya. Dan akhirnya Zaid bin Sabit itu adalah dia mendapatkan kesempatan untuk bisa belajar. Dan ketekunan terhadap tadi tekad dalam perang juga sama tentunya dengan masalah belajar pastikan. Karena di sini kan perlu ada suatu kerja keras, ya. Kan kalau sekarang kan kita melihat anak-anak kalau udah yang disenanginya kayak sepak bola itu malah bisa berlatih setiap hari bisa gitu, karena memang disenangi gitu kan ya, bisa ini ya taktik dan lain-lain. Tapi ketika disuruh belajar, aduh malas ya belajar malah gitu kan ya, karena mungkin hanya yang moodnya aja, sesuai dengan moodnya aja. Kalau ngulik game bisa berjam-jam ya, tapi kalau misalkan melihat pelajaran baca buku ya sebentar. Itu karena apa? Hanya karena senang dan tidak senang, bukan masalah penting tidak penting ya. Tapi kalau seorang yang sudah melihat setiap penting, maka tekadnya sama gitu ya. Dia untuk melakukan sesuatu yang itu belajar, apakah itu belajar untuk ilmu ataupun untuk berjihad gitu kan ya. Dan ketika perkembangannya sangat pesat ya, kita disebutkan kan Zaid bin Sabit itu sampai ketika dikenalkan kepada Rasulullah, ini udah diberikan bahwa ada anak ya dari Bani Khazraj ya, maksudnya di Bani Najjar itu usianya 16 baru belasan tahun tapi sudah hafal 16 surat. Karena kalau dulu kan awal-awal didiktekan surat itu, tidak ditulis. Kalau sekarang kita kan bisa ngapalin dari mushaf. Kalau dulu kan mendengarkan, yang nulis itu sedikit. Gitu kan ya. Ini sudah hafal dan dicek oleh Rasulullah. Benar, gitu kan ya. Ya, sampai akhirnya Rasulullah juga sangat percaya kepada ini anak cerdas. Dan perlu kita ketahui juga bahwa Rasulullah itu sering mendoakan pada anak-anak muda ketika berkaitan dengan masalah khususnya masa depannya ya, termasuk pada Abu Abdullah bin Abbas, dia Zaid bin Sabit. Jadi ini sunahnya ya, kalau kita ketemu sama ulama-ulama, kita bawa anak itu minta didoain gitu ya, pada ulama-ulama itu, pada orang-orang yang soleh itu. Karena selain kita mendoakan anak-anak kita tuh kalau bawa cucu atau bawa anak, kalau ketemu dengan Rasul minta didoakan. Gitu kan sama seperti para sahabat, kalau bawa anak kecil ke Rasulullah kan ditahnik, kalau anak ini Rasulullah minta doanya gitu kan. Itu biasanya adakan dengan senang hati para ulama ya, atau para orang soleh itu untuk mendoakan itu. Dan kita ketahui pada saat itu para sahabat biasanya menghafalkan itu kan disebutkan dalam beberapa riwayat kan 10 ayat aja kurang lebih. Setelah itu kan mereka menghafal terus juga mengamalkannya. Jadi kalau Zaid bin Sabit sudah 16 surat, berarti kan dia sudah mengamalkan itu. Jadi bukan seperti sekarang kan, hafiz 1 juz, 2 juz, itu kan kita hanya hafal saja biasanya kan ya. Belum tentu tahu maknanya, belum tentu pengamalannya. Tapi kalau dulu para sahabat tuh menghafal ditanyain maknanya, tafsirnya, karena mereka juga walaupun orang Arab ada beberapa hal yang tidak dipahami dalam Quran itu karena bahasanya yang sastra itu. Ketika ditanyakan, setelah itu juga mereka bisa mengamalkannya. Jadi disebut dengan hafiz-hafiz zaman Rasulullah, zaman para sahabat adalah orang yang hafal sekaligus mengaplikasikan apa yang ada dalam ayat itu. Kalau sekarang ya hanya hafal aja gitu kan, bisa jadi ada hafal 30 juz, tapi kalau ditanya juga tidak paham dalam-dalamnya. Atau misalkan apalagi kalau dalam pengamalannya belum tentu ya, seperti itu. Dengan seperti itu maka bisa dilihat kualitas Zaid bin Sabit. Nah, karena beliau itu adalah seorang yang tadi cerdas, sudah hafal Quran dan juga akhirnya bisa menulis, akhirnya Rasulullah mempercayai sebagai seorang juru tulis.
ya, juru tulis wahyu. Jadi panggilkan Zaid. Ya, jadi kalau bahasa ini kan termasuk juru tulis. Jadi juru tulis Rasulullah itu banyak ya, dalam masalah wahyu itu. Ya, Ali bin Abi Thalib, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, Muawiyah, termasuk juga Zaid bin Sabit. Jadi yang menuliskan ayat-ayat. Karena pada waktu itu Rasulullah sudah mengatakan, jadi kalau Al-Quran tulis, tapi kalau hadis itu jangan ditulis dulu, karena khawatir bercampur. Jadi hanya Al-Quran aja yang ditulis, gitu. Di awal itu. Dan setiap turun wahyu dia adalah salah seorang yang menulis. Apalagi kita tahu bahwa di Madinah itu ayat-ayat Quran kan sudah turun berkaitan dengan masalah muamalah, fikih ya. Kalau ketika di Mekah itu kan berkaitan dengan akidah. Nah, ini sekarang sudah mulai tentang waris, tentang nikah, tentang perang, tentang perdagangan, ya, tentang tolak, ya, tentang lain-lain ya di sana, tentang riba. Nah, itu udah aplikasi dalam masalah syariat muamalah. Dan kita ketahui juga Rasulullah SAW ketika di Madinah itu bersinggungan dengan Nasrani dan Yahudi, lebih tegas ya. Kalau di Mekah itu Rasulullah dominasinya hanya bersinggungan dengan orang Quraisy yang punya kepercayaan sebetulnya sama ya. Orang-orang kafir Quraisy itu kan percaya Allah karena mereka juga percaya pada Ka'bah itu adalah rumah Allah. Hanya mereka mensyirikannya dengan memunculkan Hubal, Lata gitu ya. Sampai disebut malaikat lah anak-anak Allah gitu kan ya. Sehingga mereka itu yang tadinya hanif itu tergeser. Dan mereka juga tidak punya pegangan karena tidak punya kitabnya. Yang dulu kan adalah syuhub kan, Nabi Ibrahim itu kan juga tidak sampai ya. Nah, jadi mereka membuat-buat untuk campuri kelulusan dari ajaran Nabi Ibrahim. Nah, ketika ke Madinah, ke Yathrib, di sana kan ada kaum-kaum Yahudi. Ya, seperti sudah dijelaskan sebelumnya, orang Yahudi itu kan dari daerah Syam itu kan mencari, sudah mengetahui akan ada muncul seorang nabi dan dia akan berada di tempat-tempat yang gurun pasir, ada unta, ada pohon-pohon kurma gitu kan ya, yang kebun-kebun yang rindang. Dan mereka melihat dua tempat katanya yang mirip dengan penjelasan itu, yaitu Khaybar dan Yathrib. Sehingga dua kaum Yahudi yang mencari berharap bahwa nanti nabinya keluar dari keturunan mereka itu kan ada yang ke Khaybar dan ada ke Yathrib. Di Yathrib itu ada tiga Yahudi ya, tiga klan Yahudi, ada Quraisy, Qanuqa dan Nadir. Mereka berharap kalau mereka hadir di sana, mungkin Nabi itu akan lahir dari keturunan mereka. Ya. Dan itu sudah dekat waktunya kan, sudah dekat karena itu berita itu sudah santer gitu ya. Ini akan dekat ya. Karena pembicaraan itu kalau mungkin sudah jadi bukan gosip ya, sudah jadi isu. Ya, ketika Abu Thalib datang ke Syam juga sudah ada, nanti akan ada nabi baru. Waraqah bin Nawfal juga sudah mengisukan, ini akan ada nabi itu sudah dekat gitu ya. Ya. Ketika datang Rasulullah SAW ke hijrah ke Yathrib, orang Yahudi kan kecewa mereka. Kenapa sih yang datang yang mereka jadi tidak percaya? Kenapa yang jadi nabi itu ternyata dari kaum ummiyin, dari orang-orang yang terbelakang, orang-orang yang tidak baca bisa tulis, dan orang yang lahirnya dari kaum berhala, yang bukan dari kaum mereka yang dianggap intelektual, yang punya kitab, gitu kan, utul kitab, ya ahli kitab gitu. Dan terjadi interaksi. Nah, interaksinya kan bahasa mereka itu adalah bahasa Ibrani gitu kan ya. Sehingga bahkan untuk perjanjian atau surat menyurat itu juga pakai bahasa Ibrani. Nah, di sini peran Zaid bin Sabit muncul. Ya, Rasulullah SAW mengetahui bahwa Zaid bin Sabit adalah seorang yang cerdas, pintar gitu kan ya. Ya. Jadi di sini dikatakan cerita beliau ya. Jadi Zaid bin Sabit ini disebutkan, aku dipertemukan dengan Nabi saat beliau tiba di Madinah dan yang mengatakan ini adalah anak dari Bani Nazar. Ia telah menghafal 17 surat. Ya, ada yang katakan 16 surat tadi ya. Aku membacakannya di hadapan beliau. Beliau sangat terkesan. Nah, tuh. Jadi ketika tadi dikenalkan itu kepada Rasulullah sudah 17 surat dan terkesan. Nah, ini pintar ya anak kalau ke bahasa kitanya ya. Terus kata beliau nih ke Zaid itu, pelajarilah bahasa Yahudi, bahasa Ibrani. Sungguhnya aku tidak bisa membuat mereka beriman dengan kitabku.
dan khawatir kan ketika ada surat, ada kata-kata yang juga menyindir-nyindir gitu kan ya, yang sudah ini bisa salah ininya. Dan aku pun melakukan apa yang beliau minta. Berlalu waktu tidak lebih dari setengah bulan gitu ya. Gimana ya, kita lihat hanya 2 pekan aku pun menguasainya tuh. Kalau kita bahasa itu belajar dari SD, bahasa Inggris tuh 6 tahun, tambah SMP 3 tahun, SMA itu bahasa Inggris tuh yang bisa di Indonesia itu hanya berapa persen gitu. Ini Zaid bin Sabit Allah berikan karunia hanya setengah bulan konsentrasi ya, itu kan karunia dari Allah ya. Ya kalau kita tidak bisa setengah bulan mungkin setengah tahun gitu ya, atau setahun lah. Ini bisa menguasai ya karena kecerdasannya, dan tentunya adalah anugerah dari Allah. Itu adalah sehingga Rasulullah di sini disebutkan ya, kemudian aku menulis surat Nabi kepada mereka, dan mereka mengirimkan surat kepada beliau, akulah yang menerjemahkannya. Jadi penerjemah Rasulullah ya. Ya kita kan bisa melihat Rasulullah karena bisa berdialog dengan Yahudi sampai membuat perjanjian ya, karena ada penerjemahnya ya. Kalau tidak ada penerjemahnya, tidak ada membuktikan, itu bisa terjadi tipu muslihat, perjanjian apa ini apa gitu kan, komunikasi apa. Karena orang Yahudi walaupun berada di Yastrib, mereka memang dilihat pakaiannya kan sudah Arab, sudah ke Arabisasi, jadi pakai gitu ya, pakai apa namanya ikol, pakai ini. Tapi untuk bahasa yang mereka pegang, karena mereka punya kitab, mereka juga masih kukuh dengan bahasa Ibrani gitu kan ya, dalam keseharian. Tapi kalau ininya tampilannya sudah Arab gitu. Nah sehingga kalau dalam surat resmi, dalam ini mereka tetap memakai bahasa Yahudi gitu kan ya, karena mereka merasa ya punya intelektual yang lebih gitu kan ya. Dan ternyata tidak berhenti dari sana. Ketika itu kan Rasulullah juga bersinggungan dengan orang-orang Kristen Nasrani. Dan pada saat itu Kristen di Arab itu kan didominasi oleh Kristen Timur. Itu di daerah Suriah itu, Kristen Timur itu memakai bahasanya bahasa Suryani ya, bahasa Arab yang ada cabangnya, bukan bahasa Arab ya, tapi dia bahasa Suriah lah kalau bahasa itu, bahasa Suryani. Nah di sini beliau juga berdialog dengan ahli kitab, dengan orang-orang ahli kitab ya, tidak dari Suriah, dari Yaman, dari Najran dan lain-lain. Ini Rasulullah juga ada kesulitan dalam masalah bahasa, dan di sini berkata juga ya salah satunya, apakah bisa belajar bahasa Suryaniyah? Ya, apakah engkau bisa bahasa Suryaniyah? Kata Rasulullah kepada Sabit, oh, belum bisa, pelajarilah. Sungguh nanti akan ada surat-surat kepada kita. Nah, pintar Rasulullah. Aku pun mempelajarinya rentang waktu 17 hari. Jadi kalau sebulan itu bisa 2 bahasa ya. Setengah bulan bahasa Ibrani, setengah bulan bahasa Suryani. Bahasa Suryani itu juga eksklusif, karena itu biasanya dipakai hanya untuk liturgi. Liturgi itu doa-doa orang orang-orang Kristen Timur gitu ya. Jadi sastra bahasanya. Tapi ini kecerdasan yang luar biasa, bisa bahasa. Dan sampai disebutkan beliau juga Zaid bin Sabit itu mempelajari bahasa-bahasa yang lain, sehingga kita ketahui bahwa ketika beliau Rasulullah SAW mengirim surat pada setelah perjanjian Hudaybiyah, itu kan beliau mengirim dengan surat-surat dengan bahasa-bahasa mereka, dan dikirim juga orang yang pasti berbahasa ya, ke Mesir, ke Persia ya, ke Suriah. Itu mereka orang-orang yang punya bahasa. Nah ini menunjukkan bahwa kenapa ya sih bisa hebatnya ya seorang yang tekadnya seperti itu, sehingga menghasilkan suatu kecerdasan yang luar biasa gitu kan ya. Dan kita juga memperlihatkan bahwa umat Islam itu visinya memang visi internasional. Jadi tidak hanya mutaqawwah hanya di Quraisy saja gitu kayaknya. Jadi kan Rasulullah sudah memberikan gambaran kepada para sahabat bahwa nanti akan berinteraksi tidak hanya di orang Arab saja, ke Yahudi, ke Suryani, bahkan nanti ke Persia, ke Mesir gitu kan ya. Sehingga mereka mempersiapkan untuk komunikasinya itu gitu kan ya. Walaupun bahasa Arab itulah bahasa yang terbaik ya karena ada Al-Quran, tapi tetap mereka mempelajari bahasa-bahasa objek dakwah yang selanjutnya gitu kan ya. Dan bagaimana kesungguhan ini adalah salah satu hadis dari Rasulullah SAW yang memberikan juga peringatan bagi kita ya, bagaimana untuk kita bisa belajar sungguh-sungguh sehingga menjadi contoh. Salah satunya adalah Zaid bin Sabit. Innallaha yuhibbul ma'aliyal umuri wa asrafiha wa yakrahu
safaha. Jadi sesungguhnya Allah mencintai perkara yang terbaik dan membenci sesuatu yang asal-asalan. Jadi hadis dari Tabrani. Jadi di sini pendidikan Rasulullah juga mendidikan orang yang sungguh-sungguh. Ya. Nah ini kan salah satu yang kita munculkan Zaid bin Sabit. Masih banyak para sahabat yang mempunyai keilmuan yang hebat. Itu kan ya. Dan padahal latar belakangnya adalah bagaimana orang-orang yang ummi, orang yang buta huruf. Gitu kan ya, bahkan tadi orang lahir ada yang dari yatim, ada yang dari budak belian, ada yang dari tukang rumput gitu kan ya, dari tukang ngangon gitu, tapi bisa melesat gitu kan ya. Sementara kita yang menjadikan lecutan, kita yang hidup mungkin lebih baik dalam segi makanan, dari segi pendidikan, fasilitas, tapi kami mungkin kurang sungguh-sungguh sehingga hasilnya belum semaksimal para sahabat ya. Itulah berkaitan keahlian beliau dalam masalah bahasa gitu kan ya, yang membuka cakrawala kaum muslimin untuk bisa berinteraksi dengan Yahudi dan Nasrani yang sebelumnya mereka hanya berinteraksi, berdebat, berdiskusi hanya dengan orang-orang Arab sendiri, orang-orang Quraisy, tapi sekarang sudah diskusinya ya melebarnya dengan internasional gitu seperti itu. Selanjutnya keistimewaan beliau adalah penghafal Quran yang tadi disebutkan ya. Jadi sehingga dikatakan di sini Zaid itu adalah seorang yang dijadikan rujukan karena beliau sudah hafal itu pada waktu akhir Rasulullah wafat, tahun akhir Rasulullah wafat, beliau sempat kan talaki 2 kali. Jadi kan para sahabat itu kalau ngecek hafalan kan distorkan ke Rasulullah. Betul, dibetulkan ya. Karena Rasulullah kan talaki kepada Jibril setiap Ramadan gitu kan ya. Para sahabat itu kan talaki kepada Rasulullah. Untuk talaki itu kan menyampaikan, membacakan sehingga ini benar atau tidak gitu kan, dibacakan. Dan dia bisa disebutkan di sini adalah sudah 2 kali ya di akhir itu, jadi menyampaikan, membacakan seluruh Al-Quran, berarti kan hampir seluruh, karena Rasulullah kan tinggal beberapa ayat ketika beliau menjelang wafat. Jadi sehingga salah satu yang dijadikan patokan untuk bacaan ya. Jadi sudah 1 Quran. Kalau kita talaki 1 Quran itu berapa jam ya gitu kan ya. Kalau di pesantren di mana di Jogja itu kan ada di Kelapiak ya, kan ada tasmi ya. Tasmi Quran bagi orang yang sudah hafal itu kan setiap hari itu dari ibadah subuh itu sampai jam 9 sampai jam 10. Kalau tasminya itu 30 juz itu diselangin sholat gitu atau makan gitu. Yang kita bisa melihat ini para sahabat pasti pada Rasulullah berapa. Hanya kan kita juga bisa melihat kualitas waktu berbeda mungkin ya. Kalau apa sih Utsman bin Affan bisa tamat 1 malam. Kan kalau dihitung-hitung agak berat gitu ya. 1 Quran nyata 1 juz aja bisa waktunya mungkin setengah jam atau paling cepat 20 menit. Itu 30 juz itu berapa jam. Tapi karena waktu seakan-akan seperti berhenti gitu ya. Karena begitu berkahnya. Ya, ada yang baca 1 juz, setengah juz lama gitu kan, tidak bisa selesai atau apa. Ini 1 Quran bisa selesai. Ya. Dan Rasulullah kan talaki para sahabat 1 Quran kan berkali-kali ini. Salah satunya lah Zaid bin Sabit sebagai penghafal Quran. Sehingga beliau itu dijadikan 1 kerujukan dari 7 orang ya yang dijadikan rujukan untuk baca Quran. Misalnya Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab ya. Abdullah bin Mas'ud dan lain-lain ya, seperti itu. Dan ketika Rasulullah SAW wafat, nah disinilah terjadi fitnah, hampir terjadi fitnah peperangan ya. Ketika Rasulullah wafat kan di Sa'dah Bani Sakifah itu sudah berkumpul orang Ansor dan mengatakan bahasa itu akan mengangkat pimpinannya Sa'ad bin Ubadah. Dan ketika itulah ada yang menyampaikan kepada Abu Bakar ini orang Ansor sudah berkumpul akan mengangkat pimpinan. Akhirnya Abu Bakar datang beserta Umar dan Abu Ubaidah bin Jarrah datang ke sana dan diskusi terus di sana ya. Akhirnya sampai ya sudah kalau gitu pimpinannya 1 dari Ansor, 1 dari Muhajirin, jadi 2 gitu. Bisa pimpin terus 1. Akhirnya Abu Bakar menyampaikan ayat-ayat dari dalil gitu ya, dan akhirnya ya sudah jadi Muhajirin, dan Umar membayar Abu Bakar dan semua membayar Abu Bakar. Nah, orang Ansor yang pertama ya membayar kepada Abu Bakar
itu adalah Zaid bin Sabit. Kalau Ansor juga punya ada ego lah, namanya manusia ya. Kan kita yang sudah menolong, sudah ini. Sekarang bagian kita pimpinannya gitu. Tapi di sini bagaimana Zaid bin Sabit memberikan penghargaan kepada muhajirin ya. Sesungguhnya Rasulullah berasal dari muhajirin katanya. Dan kepemimpinan itu pada muhajirin, dan kita adalah penolong mereka sebagaimana kita menolong Ansor, sebagaimana menjadi ansornya Rasulullah. Jadi beliau memposisikan sebagai ansornya muhajirin yang diamanahkan dari Abu Bakar itu kepada dari Rasulullah itu kepada Abu Bakar. Dan akhirnya beliau, hai orang Ansor ya, mereka untuk diserukan bahwa untuk bisa membaiat kepada Abu Bakar. Dan akhirnya para kaum Ansor mengikuti apa yang dilakukan oleh Zaid bin Sabit, sehingga terjadilah persatuan umat Islam. Nah, kalau misalkan terjadi peperangan nih, perebutan kekuasaan, ini baru Rasulullah sudah wafat sudah terjadi perebutan kekuasaan. Tapi di sini keagungan akhlak dan kebesaran hati dari orang-orang Ansor untuk akhirnya mengakui orang-orang muhajirin, dan ini diawali oleh Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit orang cerdas, orang pintar yang memang sudah paham Al-Quran, sudah paham hadis-hadis Rasulullah, sehingga dia sudah tidak memikirkan masalah kekuasaan, tidak memikirkan ini, tapi betul-betul memberikan adalah kemaslahatan umat dan memberikan persatuan gitu. Dan akhirnya terjadilah pembaiatan kepada Abu Bakar, dan selamatlah umat Islam dari fitnah gitu kan ya. Dan di masa Abu Bakar, Zaid bin Sabit tetap dijadikan salah satu orang yang dijadikan fatwa ya, dijadikan untuk bertanya gitu kan ya. Dan dari zaman Abu Bakar itu adalah kondisinya banyaknya muncul nabi palsu, munculnya orang-orang yang menentang, tidak mau bayar zakat dan lain-lain. Yang paling berbahaya adalah Musailimah al-Kadzab, karena di Yamamah itu tentaranya sangat banyak, sampai berkali-kali tentara yang diutus oleh Abu Bakar itu kalah. Terakhirnya adalah diutusnya Khalid bin Walid, dan alhamdulillah Khalid bin Walid itu bisa mengalahkan pertempuran di Yamamah itu Musa al-Kadzab dan membunuhnya ya oleh Wasi itu. Namun demikian ternyata kan banyak sekali para hafiz Quran yang meninggal pada saat itu ya, hafiz Quran yang meninggal, sehingga dikhawatirkan. Umar bin Khattab kan seorang yang cerdas, ini kalau sudah ada perang tuh bisa jadi ke depan ada perang lagi, ini kalau pada meninggal gimana yang bisa ini. Sementara kan para sahabat yang baru ataupun para tabi'in juga belum tentu bisa menggantikan itu. Akhirnya kan beliau beristihad, ini harus ditulis ya, harus ada penulisan Al-Quran. Sementara ini kan belum pernah ada zaman Rasulullah satu mushaf dalam tertulis. Ini kan bid'ah bahasa ininya ya. Yang ada itu kan hanya pecahan-pecahan aja, satu ayat atau surat atau beberapa ayat gitu. Akhirnya disepakati ya sudah ya, Abu Bakar akhirnya bisa menerima itu. Namun selanjutnya siapa sih yang akan menulisnya? Nah, ini ternyata mereka sepakat yang menulisnya itu panitianya lah Zaid bin Sabit. Jadi itu menunjukkan bahwa para sahabat juga mempercayai apa sih kualifikasi beliau sebagai hafal Quran dan penulisannya. Karena para sahabat juga ada yang hafal Quran tidak bisa menulis. Dari sini kalau Zaid bin Sabit udah hafal Quran, dia menulis juga bisa. Ya, jadi jadikan sebagai pimpinannya, gitu kan ya. Ketika itu Zaid bin Sabit ya dikatakan kepada Abu Bakar, sesungguhnya engkau adalah pemuda yang cerdas, aku akan memberimu tugas yang penting. Abu Bakar ya, dia pun memegang tanggung jawab yang besar. Ia diuji dengan amanah yang berat ini. Sampai-sampai mengatakan, demi Allah, sekiranya aku bebankan aku untuk memindahkan bukit dari tempatnya, tentu hal itu lebih ringan daripada kalian perintahkan aku untuk membukukan Al-Quran. Ini kan berat tugasnya ya, bukan Al-Quran. Tapi ya siapa lagi sih yang pada saat itu yang punya kualifikasi hafal dan juga menulisnya terbaik. Akhirnya Al-Quran itu ditulis, dan dia bisa sangat ketat ya, sampai ketika kan beliau itu kan kalau bisa tulisan sendiri aja, yang ada dia hafal tulis, tapi beliau kan mencek lagi ke sahabat-sahabat yang lain.
sampai ada untuk mencek itu kan harus dua gitu ya, ini sama terus buku tulisan harus saling menyaksikan dan lain-lain ya, yang dari tulang, dari pelepah kurma, dari kulit gitu. Jadi beliau itu tidak egois langsung udahlah hafalan saya aja, karena saya juga katakanlah sudah talaki 2 kali ke Rasulullah. Enggak, beliau tuh tetap mengumpulkan dari para sahabat ya, dengan teliti sampai akhirnya terjadilah buku itu, Al-Quran itu dijadikan mushaf dan diresmikan, dan itulah dijadi mushaf induk yang merupakan, kalau bahasa ini kan itu bagaimana ya, amalan jariahnya Zaid bin Sabit kan, dengan sekarang dibukukan itu kan orang mudah kan, sudah 1400 tahun kan, berapa miliar umat Islam ini kan, salah satu yang berjasa Zaid bin Sabit itu mengalir terus. Walaupun Zaid bin Sabit wafat, tapi kan hasil karyanya itu kita baca ini, tulis berapa miliar umat muslimin ya kan, man da'a ilal huda falahu ajrun mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu min dzalika sayan. Jadi kalau orang menjadikan pada menunjukkan pada kebaikan, dia akan dapat pahala dia dan pahala orang yang mengikutinya tanpa menguranginya itu. Dalam syafaatan hasanatan falahu nasibun minha. Kalau memberikan syafaat, memberikan pertolongan, memberikan jalan yang kebaikan, maka ini Anda dapat. Nah, itu para sahabat ya, dari mulai Umar, Abu Bakar yang menjadi idenya ya, Umar itu Abu Bakar yang memerintahkan, betul panitia, Zaid bin Sabit yang menulisnya, itu kan terus mengalir sampai akhir zaman, walaupun beliau itu sudah wafat. Sehingga ini menjadi motivasi bagi kita ya, kalau kita buat kebaikan yang terus dibaca atau digunakan orang lain, itu mengalir sebagai amal jariah dan akhirnya bisa berhasil di ini. Dan kan kekhawatiran untuk lenyapnya Al-Quran tuh hilang ya, memang ada jaminannya dalam ayat Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, dijaga baik secara tulisannya, baik dijaga secara lafadznya ya oleh para hafiz ataupun dengan mushaf gitu ya. Dan ternyata permasalahan itu tidak selesai setelah ditulis itu. Ketika umat Islam sudah menyebar ke daerah Romawi, ke daerah Asia Tengah gitu kan ya, Azerbaijan, ke Turki, ke sana, itu ternyata dalam pembacaannya ada dialek yang berbeda-beda ya, karena di Arab itu kan ada suku-suku juga ya, ada suku-suku juga ya, jangankan di Sunda lah, di Sunda aja kan, kalau kita berbicara orang Sunda Kuningan, Majalengka ataupun Cianjur, Ciamis, itu kan ada beda-beda, Bandung, Cianjur gitu kan. Begitu juga di Arab itu kan ada suku, ada sub-suku juga yang berbeda-beda. Ini sampai pada situ sampai mau terjadi asobiahnya muncul lagi. Ini yang benar kata suku ini ketika di peperangan itu, apalagi kan di kondisi peperangan tensinya tinggi kan, mau perang. Nah, di sini dilihat oleh Hudzaifah bin Yaman, salah satu sahabat, ini potensi konflik ini. Itu kan ya, karena masing-masing ingin dengan dialeknya itu. Nah, akhirnya kan ini harus ada penyesuaian lagi. Jadi tidak hanya tulisannya juga, tapi dialeknya, cara bacanya, gitu kan ya. Karena kan kalau kita lihat Al-Quran di awal itu kan tulisannya itu kan tidak ada titik, tidak ini, terus cara bacanya beda-beda, gitu kan ya, harokat dan lain-lainnya. Akhirnya disampaikan kepada Rasul Utsman bin Affan untuk penyamaan, ya, penyamaan bacaan Al-Quran. Dan di sini dikatakan, ya, Umar Utsman kan belum musyawarah juga. Siapakah, ya, di sini katakan siapakah orang yang paling percaya untuk menulis? Nah, kan para sahabat yang pada itu Majlis Syurahnya Utsman bin Affan dikatakan penulisnya Rasulullah adalah Zaid bin Sabit. Terus dikatakan lagi, siapakah yang paling fasih bahasa Arabnya? Orang menjawab, Sa'id bin As. Ialah seorang yang dialeknya paling mirip dengan Zaid dengan Rasulullah. Nah, maka kemudian mengatakan, ya, Utsman mengatakan Sa'id yang mendikte dan Zaid yang menulis, gitu kan ya. Jadi ini juga ikut dalam masalah penyeragaman ya Mushaf Utsmani, gitu ya, yang di sana sudah hanya satu saja dan yang lainnya yang dialek-dialek yang lain itu tidak ini kan. Dan sampai sekarang kita ketahui ada 7 ya, bahkan sekarang mungkin jadi 10 ya, 10 qiraat ya dengan cabang-cabangnya itu yang diakui ya, yang kubro itu ya. Sedangkan yang 4 yang saj gitu ya dari itu. Dan ini menunjukkan bahwa perjalanan Al-Quran itu memang Allah sudah memberikan skenario terjaga dengan orang-orang pada masa yang orang yang hadir zaman Rasulullah. Jadi persoalannya sudah selesai di zaman para sahabat. Ya,
Ya kita sekarang tinggal menjalankannya aja. Nah mungkin kalau kitab yang lain masih ada, masih banyak pertentangan tulisan itu ini lapal dan ya apa dalam ini, sementara Al-Quran itu sudah beres. Ini menjadi keunggulan umat Islam, itu diakui oleh umat-umat yang lain. Keunggulan umat Islam itu kitabnya memang orsinil dan satu, tidak ada berbeda-beda. Kalau yang lain itu kitabnya bertentangan, ada juga banyak versinya. Sementara Quran itu satu, ya. Walaupun cara bacanya itu ada, ini sudah diakui itu tidak merubah makna-maknanya. Ya, misalkan kalau qiraat hafaz ada waros itu beda-beda, tapi tidak merubah maknanya, hanya cara membacanya saja. Dan alhamdulillah kita pada saat ini hidup pada yang sudah dipermudah, gitu kan ya. Nah, itulah Zaid bin Sabit, dan beliau tetap berkarya sebagai seorang ulama, seorang ahli fatwa, dan menjadikan satu majelis syuro'nya. Nah, jadi kalau pada saat itu kan kalau berbicara masalah faraid, Zaid bin Sabit. Nah, hanya beliau tuh walaupun seorang ulama, beliau tuh tetap ya sebagai seorang yang sangat rendah hati. Ya. Jadi di sini dikatakan ya ada satu pertemuan dua orang hebat yang nanti disebut akan menggantikannya, gitu ya. Ya, jadi ketika itu Abdullah bin Abbas mengambil tali kekang dan menuntutnya melihat hal itu Zaid bin Sabit. Jadi bin Sabit itu lagi naik kendaraan unta ya, terus dipegang sama Abdullah bin Abbas. Ya, itu bin Abbas itu kan anaknya Abbas. Ya. Biarkan saja wahai anak paman Rasulullah. Tidak ya, jadi katanya udahlah, kau gak usah digituin gitu ya sebagai ini. Engkau kan adalah masih keluarga Rasulullah SAW. Tapi apa? Katakan Ibnu Abbas, tidak, ini adalah selayaknya penghormatan terhadap ulama. Ya, jadi Abdullah bin Abbas itu sebagai nanti orang yang akan meneruskan sebagai orang yang cerdas, ya ulamanya umat ini menghormati Zaid bin Sabit sebagai ulama. Abi Zaid bin Sabit menghormati sebagai anak pamannya Rasulullah. Gitu. Jadi tidak ada kesombongan, tidak ada agul lah gitu. Ketika dilayani itu merasa ya paslah saya kan sebagai ulama, sebagai ahli ilmu, penulis Quran dan lain-lain. Tidak ya. Beliau itu sangat rendah hati ya. Bahkan tidak ingin diistimewakan. Dan beliau wafat tahun 45 Hijriah, penulisan Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Dan di hari wafatnya itu Abu Hurairah mengatakan bahwa pada hari ini telah wafat tintanya umat. Ya, tinta itu kan menunjukkan bahwa banyaknya ilmunya, gitu kan ya. Dan semoga nanti Abdullah bin Abbas akan menggantikannya. Dan kita bisa melihat bahwa Abdullah bin Abbas sebagai penerusnya seorang kiai umat ya. Dan kita bisa mengambil manfaatnya bahwa seorang ulama, seorang ahli ilmu itu walaupun sudah wafat, maka amalannya akan tetap mengalir. Ya, mata ibnu Adam iqata amaluhu ila salasin. Ada tiga ya. Sedekah jariyatin, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yuntafa'u wa walin sholihin yarullah. Dan salah satu anaknya Zaid bin Sabit juga seorang tabi'in, jadi ilmuwan juga. Jadi Qarizah bin Zaid itu menjadikan sebagai seorang ilmuwan. Ya, itu jadi anak soleh juga, nambah lagi itu perbendaharaan jariahnya dari amal beliau dan dari anaknya yang soleh gitu ya. Ya mudah-mudahan kita juga memberikan sedikit ya amal, baik itu mungkin di masjid atau di keluarga atau di sekolah atau di tempat kerja, itu yang hal-hal yang baik itu yang akan mengalir. Walaupun kita sudah wafat, sudah meninggal, tapi kebaikan-kebaikan yang kita buat itu tetap menjadi tabungan kita gitu kan ya, dan termasuk juga anak-anak kita. Karena Zaid bin Sabit juga tadi tidak hanya mengajar orang lain, tidak hanya memberikan pengajaran pada umat, pada masyarakat, tapi beliau juga mengajarkan anaknya, yang kadar anaknya juga jadi ulama besar di tabi'in. Jadi kesuksesannya tidak hanya keluar saja, tapi di keluarganya saja juga. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari perjalanan para sahabat yang begitu istimewa, yang begitu hebat ya. Di sini kita bahaslah Zaid bin Sabit, dan terinspirasi untuk kita lebih baik lagi ke depannya. Dan mohon maaf segala kekurangannya, yang mudahnya dari Allah, yang saya kesalahan pribadi. Maka kalau ada yang kita diskusikan, dan dia dapat kesempatan
Ini mungkin pertama konfirmasi ya, bukan konfirmasi ya. Kalau kita lihat kan Al-Quran itu ditulis berarti setelah Rasulullah wafat ya. Apakah ini menjadi celah orang lain gitu ya untuk menyatakan Quran itu memang secara penulisannya tidak disaksikan oleh Rasulullah kan? Tapi apakah kita bisa menjelaskan bahwa walaupun Rasulullahnya sudah tidak ada, tapi kan para penghafal itu banyak ya. Termasuk tadi Zaid itu kan sampai 2 kali talaki gitu ya. Tapi itu memang sudah sangat cukup kuat gitu ya. Sehingga seolah-olah memang Quran itu hanya menguatkan atau membantu hafalan mereka. Kalau kita kan sekarang menghafal tulisan dulu baru dihafal gitu ya. Kalau mereka kan menghafalkan dulu baru ditulis gitu. Nah itu jadi jeda antara Rasulullah wafat dengan Quran ditulis gitu, itu bagaimana kita menjelaskannya. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat Rasulullah, para sahabat, keseharian sahabat itu kan memang kelihatan begitu manusiawinya gitu ya. Maksudnya ada masalah mereka mungkin sesekali berbeda pendapat gitu ya, mereka mungkin kadang ada kisah saling olok mengolok ya, kisah Bilal dengan Abu Dzar kalau nggak salah. Itu kan walaupun mereka itu ahli surga gitu, ada beberapa yang sudah dijamin masuk surga, tapi emang kemanusiaan yang tanda petik kurang itu emang ada gitu ya. Itu mungkin jadi membuat kita optimis ya bahwa masuk surga itu bukan berarti tidak pernah melakukan kesalahan gitu ya. Nah itu mungkin cinta penjelasan juga. Yang terakhir, bagaimana cara Rasulullah bisa mengenal kelebihan seorang gitu ya, sehingga kamu belajar bahasa, kamu belajar ini, kamu belajar, jadi masing-masing itu kayak dipetakan gitu. Kalau sekarang kan kayaknya agak susah ya, sekarang semua dipelajari gitu. Jadi apakah memang salah di sistem pendidikannya gitu, sehingga kita tuh segala macam diajarkan gitu kan, sehingga mungkin yang lebih tepat kesannya seperti homeschooling gitu ya. Kita mungkin anak kita pengen jadi apa gitu, kita fokusnya di situ, tidak perlu semuanya diajarkan gitu. Jadi kayak buang-buang waktu gitu kan, kita mungkin sebanyak pelajaran yang tidak kita pakai juga gitu. Nah apakah memang itu kelebihan Rasulullah yang bisa mengenal itu, atau memang dari hasil interaksi tahu oh ini kayaknya bagusnya di sini gitu. Itu ya, jazakallahu khairan. Jadi zaman Rasulullah sebenarnya Al-Quran itu sudah ditulis, hanya kan dalam serpihan-serpihan, artinya tidak belum satu mushaf. Ada yang di kulit binatang, kita sendiri adiknya Umar aja kan baca gitunya. Ada yang di pelepah kurma ya. Dan ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu, itu kan sebutkan tulislah di sini, di ayat ini, sebelum ini, setelah ini gitu ya. Sehingga para sahabat sudah paham itu. Ketika Rasul menyatakan itu, mereka juga hafal. Jadi sebetulnya sangat kuat argumentasinya bahwa dari segi hafalan kuat, memang karena dikenal orang Arab itu pasti hafalan kuat. Yang kedua, sudah ada juga tulisan dalam bentuk serpihan-serpihan itu, karena Rasulullah kan memerintahkan untuk menulis pada saat itu untuk Quran. Nah, hanya bedanya kan belum disatukan aja, belum dalam bentuk mushafnya aja. Jadi kalau secara hafalan, secara tulisan sudah ada gitu. Yang kedua, memang betul para sahabat itu kan manusia biasa juga gitu kan. Jadi menjadi mengatakan bahwa oh itu para sahabat, enggak, para sahabat itu manusia biasa dan dia juga bisa ada salah kan ya. Kan kita tahu dalam Al-Quran itu kan orang-orang yang bertakwa juga bisa salah. Baida fa'alu fasyatan aw zalamu zakarullah fastaghfiru li dzunubihim. Jadi orang takwa itu memang bisa salah, bisa berbuat zalim, bisa bersalah, tapi dia tetap bertobat. Jadi sehingga kita tidak ada jika nama gak akan mungkin ya, tetap aja. Nah generasi-generasi itu kan akan muncul sebagaimana dalam hadis ya, bahwa nanti ada Thaifah Mansurah. Jadi akan ada orang yang konsisten mengikuti ajaran Rasulullah sampai akhir zaman gitu. Karena kita bisa melihat kan generasi-generasi yang muncul ketika membebaskan Yerusalem, membebaskan Konstantinopel gitu kan, itu banyak generasi-generasi yang pada tertentu mendekati para sahabat gitu. Nah terus yang masalah penjurusan, memang kan permasalahannya kita saat ini kan terlalu banyak belajar yang tidak penting gitu ya, itu kan dikritisi gitu kan ya. Jadi dalam hal ini kan ada ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Ya kalau fardu ain itu memang harus kita belajar, tapi fardu kifayah itu sebenarnya spesialisasi. Banyak kan kita belajar di sekolah yang itu tidak digunakan.
dimasukkan semuanya gitu kan. Itu juga dikritiki. Yang kedua, masalah pengarahan. Memang ini Rasulullah hasil interaksinya ya. Kalau secara manusiawinya kan, ketika Zaid bin Sabit membacakan ayat, kan beliau sudah mengukur, oh cerdas ya anak ini, oh bisa nggak ini, gitu kan, langsung seperti itu. Abdullah bin Abbas kan doain, oh kesini ya. Abdullah bin Mas'ud baca Qur'annya. Jadi sudah ada interaksi, sehingga dalam ta'limut ta'lim itu yang di Burhanuddin Zarnuji itu memang penting sekali mengikuti arahan guru. Guru itu yang yang tahu pada ketika berinteraksi dengan murid ya, dengan siswa atau ini tahu kondisinya dan dia mengarahkan. Hanya kan sekarang tuh banyak siswa itu atau anak-anak itu ego terhadap dirinya karena keinginannya saja. Jadi kadang-kadang tidak mengkonsentrasi dengan gurunya. Ini kan dicontohkan seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari itu sama syekhnya sudah ketahuan, engkau mah belajar hadis aja. Padahal secara ini Imam Bukhari itu ingin belajar fikih, karena fikih pada saat itu lagi populer ya, ingin belajar fikih. Tapi mengikuti gurunya. Nah kalau ketika dikatakan ketika mengikuti gurunya, Imam Bukhari menjadi imam dalam masalah hadis. Nah kebanyakan siswa-siswa atau santri ataupun apapun kadang-kadang sekarang mengikuti dirinya aja. Saya makan senangnya itu, senang ini, jadi tidak mengikuti gurunya. Padahal gurunya itu kan orang yang lebih objektif, dia interaksi sudah tahu ini kelemahan kekurangannya, ini di atas tadi pesan. Itu sehingga pentingnya memilih guru dan pentingnya juga mengikuti guru ya. Nah akhirnya kan bahkan kalau sekarang kalau ditanya anak SMA kelas 12 aja masih pada bingung ya, mau kemana jurusan, oh nggak tahu nih, pas nauin lihat orang kesini jurusannya itu kan tidak punya visi ya banyaknya. Lalu tes psikologi, tes ini juga masih bingung nih gitu kan. Kenapa? Dia keinginannya ke sini tapi lihat potensinya gini gitu kan. Belum lagi orang tuanya ingin ke sini, anaknya ingin ke sini, itu banyak persoalan-persoalan yang akhirnya tidak memunculkan potensi yang maksimal gitu kan. Bahkan kan katanya dulu ada survei mahasiswa di Indonesia itu pas tingkat 3 banyak yang menyesal milih jurusan gitu kan ya. Oh saya tuh sebenarnya jurusan terus kemana gitu kan. Atau pas tingkat 4 ya udahlah tanggung beresin gitu kan ya. Masih bahkan tingkat 2 masih banyak berpikir untuk pindah jurusan gitu. Nah ini ya memang ini kelemahan kita ya, pendidikan kita yang tidak bisa memindahkan. Tapi kalau orang yang fokus dari awal sudah ingin ke sini, apalagi sudah di SMP SMA sudah fokus, itu akan lebih fondasi untuk mencapai spesialisasinya lebih bisa ini kan. Ya kita melihat banyak orang-orang yang berhasil ya, baik itu di ilmu tafawuddin ataupun di ilmu umum yang memang sudah fokus dari awalnya. Dari SMP, dari SMA-nya itu sudah fokus ingin ke sini ya. Sehingga dia membuat fondasi-fondasinya sehingga konsentrasi tenaga energinya, pikirannya lebih baik ke sana sehingga akhirnya hasilnya lebih baik. Nah, ini memang PR ya bagi pendidikan kita yang masih segala dimasukkan akhirnya tidak dipelajari. Bahkan kalau sekarang kan sekolah-sekolah kayak ulama misalkan ya, orangnya mau ke Mesir, mau belajar di Mesir di Al-Azhar atau ke Madinah, SMA-nya perlu belajar kimia, lalu belajar tentang fisika ya, yang itu harus rumus-rumus terbaca tapi nggak dipakai nantinya misalkan. Mungkin logisnya bisa dipakai matematika dasarnya, tapi hal-hal yang mendalamnya perlu. Sementara nanti dia akan belajarnya nanti usul fikih, ulumul Quran dan lain-lain. Itu juga harus diinikan. Tapi kalau misalkan ada yang mau fokus ke kesehatan atau kemana, itu kan hal-hal yang mendukung saja. Karena yang lain itu ya cukup mengenal aja gitu ya, tidak usah memperdalam. Kalau semua didedet akhirnya bingung gitu kan, ini tidak hafalan Quran tidak nyampe, fisika misalkan ya, kimia ini ya, jadi akhirnya tidak fokus ya. Memang ini tantangan kita ya, sehingga kalau kita lihat sekarang sekolah-sekolah banyak yang sudah spesialisasi ya. Ini mah kalau mau jadi ulama mah kesini, kalau mau jadi saintis kesini, bahkan di sekolah-sekolah tertentu kan sudah ini kan jurusannya lebih ini. Hanya kan kemarin paket sekolah juga ya, paket juga jadi pemilihan paket jadi jurusan yang akhirnya juga tidak menjurus. Masuk perguruan tinggi juga sekarang semua bebas masuk gitu kan ya, sehingga tidak ada spesialisasi. Jadi semakin tidak menjurus juga. Akhirnya bingung juga orang itu. Mau IPS mau IPA saja masih bingung.
Itu PR ya bagi kita, bagaimana kita bisa melihat para sahabat spesialisasi. Khalid bin Walid itu tidak terlalu pintar baca Quran ya, sehingga kan bisa minta ke sahabatnya bacain Quran. Tapi kalau masalah perang dia jagonya gitu kan, karena dari kecil dia sudah belajar yang namanya naik kuda, perang, strategi perang itu sudah dipelajari ya, dari kecil itu, dari mudanya dia sudah di buku-buku tentang perang ya, strategi perang maksudnya ya, naik kuda, berbalap kuda, bermain pedang, tentang senjata itu sudah dipahami gitu. Dan hasilnya kan memang seperti itu, bisa kita melihat orang yang spesialisasi. Tuh, saja barangkali. Nah, kalau tapi yang mudah-mudahan ini juga inspirasi bagi kita, pada anak kita, pada cucu kita ya, untuk bisa lebih baik. Dan kita juga jangan sampai berputus asa untuk mencari ilmu mencari ilmu itu sampai akhir hayat. Nah, kita sama-sama tutup mengajarnya dengan baca doa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan kabini ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi kalimati biswata. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bis sakaratil maut wa najatan minan nar wa fa'idal hisab. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa limasakhin wa li mu'allimina batil muslimin. Allahumma ighfir rasulina jidam sil asfar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita membaca doa alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.